warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Helmi Abdul Mutiasi, yang terhormat Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Abbas, para asatidz wal ustadzat sekalian, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah yang mana atas nikmatnya kita diberikan istiqomah dalam ngaji ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan acara ini dimudahkan dari awal sampai akhir. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pembacaan sholawat yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Sudirman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Afdaya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Al-Fatihah jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidhil harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranum bidhil harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Al-Fatihah jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat tadi baik pembaca maupun pendengarnya mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Rabbil alamin. Beranjak ke acara inti, yakni pengajian mingguan kitab Minhajul Abidin yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Abbas. Kepada yang terhormat kami persilakan.
الغزالي الأولي المؤلف الكتاب الشيخ الإمام الغزالي وأصوله وفروعه مشايخنا خصوصا الحسن بن أبدلات المشاتري ومنار المشاتري وإلى والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم ونطب بشرهم برحمة والمغفرة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة فاستقبلتها هنا عقبة العوارض الأربعة فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع الرزق والتفويض إليه جل وعز في موضع الخطر والصبر عند نزول الشدائد والرضا عند نزول القضاء. فأخذ في قطع العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأييده، فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر فإذا النفس فاترة ضعيفة كسلى لا تنشط ولا تنبعث لخير كما يحب وينبغي، وإنما ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة وبطالة، بل إلى شر وفضول وبلية وجهالة. فاحتاج معها هنا إلى سائق يسوقها إلى الخير وطاعته وينشطها له، وزاجر يزجرها عن الشر والمعصية ويفترها عنه، وهو الرجاء والخوف. فالرجاء في عظيم ثواب الله سبحانه وحسن ما وعد من أنواع الكرامة وتذكر ذلك سائق يسوقها فيبعثها على الطاعة ويحركها لذلك وينشطها. والخوف من أليه عقاب الله عز وجل وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يزجرها عن المعصية ويجنبها ويفترها عن ذلك. فهذه عقبة البواعث استقبلتها هنا، فاحتاج إلى قطعها بهذين المذكورين، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها. فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة، فلم يرى عائبا ولا شاغلا ووجد باعثا وداعيا فنشط في العبادة فأقومها وعانقها بتمام شوقه والرغبة فأدامها. فنظر فإذا أنه تبدو لهذه العبادة العظيمة التي احتمل فيها كل ذلك آفاتان عظيمتان، وهما الرجاء والعجب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Ghazali, "Wan nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ila al-fitnati fastaqbalatuha huna aqabatul awaridil arba'ah." Ya, wan nafsu kemarin itu kita sudah sampai di aqabah ini ya, aqabah tahapan yang keberapa ini ya, tahapan daripada awarid ya, tahapan yang keempat ya, daripada awarid hambatan-hambatan ya, hambatan-hambatan al-arba'ah. Ada 4 hambatan-hambatan yang bakal merintangi daripada perjalanan kita dalam kita menempuh jalan ibadah selama kehidupan kita ini di dunia. Kita akan menemui tahapan ini. Imam Ghazali menjelaskan kepada kita. Maka kita jangan mau putus, jangan mau terhambat, terus jalan. Imam Ghazali terus jalan
Di antara hambatan itu kemarin adalah hawa nafsu katanya. Di antaranya adalah hawa nafsu. Diri kita sendiri adalah penghambatnya katanya. Tusari'u ila sukhti, memang sifatnya diri kita ini selalu cepat untuk dia gelisah, cepat untuk dia tidak terima. Kalau ada sesuatu langsung goncang, ya, langsung goncang. Wa tubadiru ila fitnah, dan buru-buru memfitnah kita. Udah deh, ibadah juga. Ya, susah-susah juga. Kita ibadah juga, ini juga. Udah deh, nggak usah ibadah deh. udah kerja aja kerja. Udah kayak orang-orang. Nah, padahal kerja kayak segitu juga rezekinya. Kerja segitu juga rezekinya. Mana bisa dengan kerja dia nambahin rezeki? Mana bisa dia kerja bisa jadi senang? Segitu buat di fitnah, memanfaatkan keadaan, memfitnah kita. Itu memang sifatnya diri kita kan. Jadi kita jangan mau terhambat. Ibadah terus. Nanti pas waktunya terbuka, nggak kemana-mana ya, rezeki nggak bakal kemana, kesenangan itu nggak bakal kemana. Temen fitnah itu mesti ada, ya kan, ini kan namanya tahapan untuk menguji, ya menguji dong. Emang sama penghuni surga sama bukan penghuni surga, emang sama? Enggak. Orang yang boleh masuk surga emang orang biasa aja boleh? Enggak dong, mesti dipilih, disaring. Itulah makanya hikmahnya Nabi Adam diturunkan ke dunia. Kalau enggak kita semua penghuni surga, kita semua cucu, anak cucu Nabi Adam. Ya enggak dong. Kalau di surga masih ada yang ngotok demennya jahilin orang, ya nggak enak dong di surga kalau masih ada yang jahil, masih ada yang bebal, masih ada yang bandel, masih ada yang suka nyomot nggak enak surga. Bukan surga itu dunia. Dunia kan campur yang baik sama yang buruk. Di surga enggak, semuanya bakal orang baik. Disaringnya di sini. Makanya kan ada fitnah itu, disitulah teruji, tersaring orang-orang mana orang-orang baik, mana orang-orang yang nggak baik, saring untuk nanti lulus. Ketika lulus yang surga udah murni, orang yang murni, ya. Maka itu memang sifatnya diri, itu badirul fitnah. Kalau dia sudah sampai ke level itu, katanya dalam ibadah, kata Imam Ghazali, kalau sudah berpikir tentang hal itu dalam perjalanan ibadahnya, maka kata Imam Ghazali, dia sudah fastaqbalathu hahuna, maka dia sudah menghadapi di sini nih, di dalam yang level yang dia sampai tersebut, dia sudah sampai ke tahapan ini namanya aqobatul awadil arba'ah. Kalau dia sudah mulai memikirkan hal itu, dia sudah mulai memikirkan bagaimana cara jalan keluarnya melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan dunia, melawan orang-orang, bagaimana cara supaya ibadahnya nggak terganggu. Maka dia kalau sudah berpikir ke situ, dia namanya sudah tiba di tahapan yang namanya tahapan yang keempat ini. Fahtaja ila qut'iha, maka mau tidak mau dia tidak boleh lari, ya, tidak boleh lari dari tahapan itu. Dia mesti melampauinya untuk naik ke level yang berikutnya lagi, ya. Nah, ila qut'iha. Dengan apa dia bisa melampauinya? Bi arba'ati asya. Nah, karena yang mesti dilawan adalah 4, maka dia mesti punya senjata 4. Nah, setiap jenis daripada lawan itu satu senjatanya untuk mengalahkannya. Katanya yang pertama, 4 itu apa? Pertama, atawakkulu 'alallahi subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi. Yang pertama, kalau dia yang mengganggu dia adalah rezeki, ya, itu pertama kan kemarin itu rezeki katanya. Kalau rezeki yang mengganggunya, ya otomatis kan kita kemarin itu, maka dia kasih pengganggu rezeki tersebut, kasih sama dia tawakal, kasih sama dia lawan dengan tawakalnya kita. Kalau ada gangguan kita dalam ibadah, diganggu tentang rezeki kita kasih itu obatnya adalah tawakal. Kalah dia. Nanti kita bahas bagaimana Imam Ghazali akan bahas secara luas bagaimana tentang tawakal itu, ya. Tawakal itu bukan hanya omong kosong, bukan hanya omongan. Praktek itu, tawakal itu ada prakteknya. Kalau orang yang praktek, kalau tawakal sudah tahu praktek, nggak perlu ngomong. Itu orang sudah bertawakal tanpa ngomong, gitu. Nggak perlu dia, saya bertawakal, nggak perlu. Kalau sudah tahu dia kuncinya, dia sudah dikatakan bertawakal dengan praktek itu, tanpa perlu dia mengiklankan dirinya tawakal, tak perlu. Nah, itu ntar bagaimana caranya mendapati itu, kita mesti memahaminya. Imam Ghazali akan jelaskan nanti. Kemudian watafwid ilaihi jalla wa azz fi mawdil khatar. Kemudian kemarin itu rintangan yang akan dihadapi orang beribadah ada bahaya-bahaya yang tersembunyi.
bahaya-bahaya yang tersembunyi, khotor itu kan, bahaya-bahaya yang tersembunyi daripada tindak tanduk kita. Kita kan namanya manusia kan ada aja yang kita buat. Kita bikin ini, kita bikin no, kita pergi ke Solo, pergi ke sini, kita berbuat ini, berbuat itu. Kita nggak tahu bahaya yang ada di balik itu. Nggak tahu kita, namanya manusia nggak tahu. Itu menyibukkan kita karena kegiatan kita banyak sekali. Kita nggak tahu ini bagusnya gimana ya, gitu. Takutnya salah pilih, takutnya kita pilih ini ternyata itu nggak baik bagi kita. Teman ketahuannya setelah kita milih, ya kan? Maka caranya gimana? Ya nggak ada cara, ya mesti berbuat. Hal itu akan menyibukkan diri kita. Ini baik nggak ya? Buruk nggak ya? Bagus nggak ya? Anda bagusnya ke sono apa ke sini? Ke sono, hadir yang sono apa hadir yang sini? Bangun rumah apa ini? Ya ini ada duit cuma segini. Kan kalau salah pilih ntar usaha ini apa usaha itu, ntar bangkrut. Ya coba yang itu, kan gitu kan? Jadi hal itu sebenarnya tersembunyi kan, dan itu semua pasti ada. Maka kita kasih itu. Kalau supaya tidak mengganggu kita kasih itu obatnya adalah tafwid. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Taala. Kita serahkan, itu tafwid namanya. Beda sama tawakal. Tawakal ya ini tafwid. Ya, tafwid ini penyerahan. Ya kita serahkan. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu dia tafwid. Itu akan mengikis daripada bahaya was-was yang timbul mengganggu ibadah seseorang dalam dia menjalani ibadahnya. Dengan tauhid tenang ya. Bagaimana cara tauhid tersebut? Kemudian wasabr 'inda nuzulil syada'id. Yang berikutnya adalah kemarin itu yang mengganggu adalah syada'id. Di tengah-tengah orang beribadah akan timbul kesusahan-kesusahan, musibah-musibah. Ya, siapa yang mau susah, siapa yang mau musibah. Cuman mau nggak mau mesti timbul. Maka syada'id tersebut ketika dia kadang-kadang lagi istiqomah ibadah, itu bisa berubah, goncang. Tadi tahajudnya sekian berkurang, tadi baca Qurannya sekian. Itu kan tadi maunya jangan. Itu dia maksudnya. Bagaimana caranya? Kita pakai deh senjatanya, namanya senjata sabar. Wasabri 'inda nuzuli syada'id. Bagaimana sabar tersebut? Tadi mau saya akan jelaskan. Yang terakhir adalah waridha 'inda nuzulil qada. Yang terakhir adalah takdir. Ketentuan daripada Allah Taala. Allah yang Maha berkuasa. Kalau sudah menentukan sesuatu, udah deh. Kita mesti ridho. Kalau kita ridho, ya berharap kita diampuni sama Allah Taala. Bagaimana ridho tersebut? Ketika takdir tersebut menimpa seseorang daripada dia beribadah, kita mesti ridho. Bagaimana ridho tersebut? Itu dia berat, ya kan? Maka kita dikasih tahu caranya bagaimana. Itu 4. Jadi tawakal kita mesti punya, tauhid kita mesti punya, sabar kita mesti punya, kemudian ridho mesti punya untuk melampaui tahapan yang keempat ini. Fa'akhadha, maka kalau orang tersebut sudah punya, maka dia akan fa'akhadha fi qat'il had, maka dia sudah berbisa melampaui daripada tahapan yang keempat ini biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, wa husni ta'yidihi, dengan sebaik-baiknya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan izin dari Allah dan tentu juga dengan bantuan dari Allah Taala untuk kita melampaui tahapan ini. Falamma faragha, kelar, ya kan? Kelar. Sudah kelar dari tahapan yang keempat ini. Falamma faragha min qat'iha. Kalau udah kelar dari tahapan tersebut ngapain? Ya lanjut dong. Wa 'ada ila qasdil ibadah. Maka ya kalau udah kelar jangan berhenti, lanjut jalan kepada maksud yang pertama. Ya kan? Maksud pertama, jalan tempuh, ini perjalanan masih panjang, dia jalan lagi terus ila qasid ibadah. Ketika dia berjalan lagi, ya kan, ini rintangan sudah lewat. Kemarin itu kan tahapan ilmu sudah lewat, tahapan taubat sudah lewat, tahapan penghalang sudah lewat, tahapan ini pengganggu, rintangan sudah lewat. Udah habis, sudah nggak ada lagi penghalang, nggak ada gangguan. Kalau jalanan kayak jalan apa namanya nih? Kayak jalan tol, udah kayak jalan tol. Bukan jalan kampung lagi. Kalau kampung masih ada rintangan, masih ada gajulukan, lubang, ini semuanya mesti ada palang, masih ada palang, ya kan? Ini udah lewat semuanya. Tinggal apa? Udah jalan tol kan udah mulus, tinggal nyampe aja. Ini dia maksudnya. Katanya kalau faida falamma faragha, kalau sudah lewatin tahapan yang keempat ini, wa 'ada ila qasil ibadah, nazar, maka dia sudah lewat itu, maka dia perhatikan lagi tuh jalan tersebut. Udah mulus, udah nggak ada gajulukan, nggak ada
nggak ada apa, lurus saja jalannya. Ternyata dia lihat. Faidan nafsu, ternyata dirinya yang dia buat kendaraannya itu kan, dirinya kendaraan yang dibuat berjalan itu, ternyata faidan nafsu fatiratun dhaifah. Ternyata dirinya ini malas. Mobilnya udah sama dia nih, udah di jalan tol, ya kan? Udah nggak ada rintangan, hambatan, mobilnya bagus, udah bisa, kenceng bisa. Cuman pelan jalannya, males. Fatiratun dhaifah, pelan. Kenapa pelan? Ada lubang? Enggak. Kenapa pelan? Mobilnya nggak bisa digas, nggak bisa. Cuman apa? Nggak ada, pelan aja jalannya. Nyampe nggak kira-kira? Nggak bakal nyampe. Jalan udah nggak ada rintangan, mobilnya bisa kenceng. Cuman jalannya pelan. Bisa nggak nyampe? Nggak nyampe juga. Kayak sama aja dengan jalan ada rintangan. Kalau jalan ada rintangan, dia mau kenceng nggak bisa, kan ada kejulukan. Ini nggak, udah nggak ada rintangan. Ternyata faidan nafsu nggak bakal nyampe ke tujuan. Tetap mesti kencang, gitu kan? Mesti kencang. Faidan nafsu fatiratun dha'ifatun kasla, males, kasla. Sifatnya diri, fatiratun dha'ifatun kasla, la tansyid, tidak semangat. Wala tamba'if, tidak mau bangun, tidak mau air terus, tidak mau bangun. Bisa baca Quran 1 juz, dia baca selembar aja deh tutup, ya kan? 2 lembar aja tutup. Gitu, memang sifatnya diri gitu kan? Gitu, Imam Ghazali udah dibaca kita ini sekian banyak orang, kita ini udah dibaca sama Imam Ghazali dari zaman itu sifat orang dalam ibadah begini, bakal begini. Memang malas orangnya, gini, rintangan pada udah nggak ada, nggak gunain waktu, ini gimana caranya? Imam Ghazali punya kitanya nyampe deh, jadi yuk semangat gitu, nyampe ke tujuan, jangan kita rugi hidup kita ini, kata Imam Ghazali. Jadi itu akan kita temui di tahapan kelima. Kita akan melihat ini apa lagi ya? Kayaknya semua urusan udah rapi, rezeki udah nggak pusing, ini nggak pusing, tapi kok ibadah masih begini-begini aja? Nah, gini, ini berarti sudah sampai ke tahapan yang kelima. Kalau dia sudah berpikir seperti itu, katanya, faidan nafsu fatiratun dha'ifatun kasla, la tansyat wa la tanba'if li khairin, tidak mau berbuat baik. Kama yahid wa yanbaghi, sebagaimana pantasnya. Wa inna ma mailuha abadan ila ghaflah, maunya santai-santai, lalai-lalai. Da'ah, waraha, maunya santai-santai. Wabatalah, hal-hal yang gak ada gunanya. Jadi berhenti di pinggir tol, berhenti, begitu duduk, sono berhenti, sini berhenti, nggak mau jalan. Begitu memang sifat diri katanya. Bal ila syarr, kalau begitu masih ada lebih parah lagi katanya. Bal ila syarrin wa fudul, bahkan maunya yang buruk-buruk, ya kan? Sifatnya maunya yang buruk-buruk. Wa fudul, wa baliyah, bala, jahalah, kebodohan, itu memang sifat diri. Gimana cara mengatasinya? Katanya fahtaja ma'aha huna. Maka gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Fahtaja ma'aha, maka kalau sudah sampai ke tahapan yang ini nih, dia sudah berpikir ternyata aku nggak maju-maju ini, ya, jalan nggak mau kencang-kencang. Maka mau gimana caranya? Fahtaja huna ila sa'iqin yasuqu. Maka dia butuh sa'iq. Fahtaja huna ila sa'iq. Dia butuh saik apa? Saik supir ya. Supir yang mau gimana? Supir yang mau nginjak gas. Gasnya ada, pencetannya gas ada, rem ada, ya kan? Tapi nggak mau diinjak, ya nggak bakal jalan-jalan. Saik, mesti ada supir yang mau ngejos. Gitu. Mobilnya udah bagus, jalanannya udah mulus, gasnya nggak dipencet-pencet ini, nggak jalan-jalan, nyampe nggak? Nggak nyampe. Ke Surabaya nggak mungkin nyampe, sebulan juga nggak bakal nyampe, ya kan? Nah, maka dia butuh nih sekarang nih, kalau sudah tahapan ini dia butuh seorang supir yang yasuquha ilal khair, yang mau menginjak gas tersebut bisa menggiring, yasuquha, menggiringnya kepada kebaikan, wa ta'ah, kepada ketaatan. Mesti ada yang buat menggas dirinya ini yang malas ini, mesti ada supir yang seperti itu, wa yushituha lahu, yang bikin dia semangat. Tapi bukan gas aja yang mencet. Kalau ini mencet gas aja bahaya juga. Yang kedua nih, butuh juga yang kedua apa? Wazajirun, rem juga mesti, supir tuh mesti nginjak gas juga, kadang-kadang nginjak rem. Zajirun. Jadi jangan gas aja, bahaya dong pas beloknya tikungnya begitu kalau dia tetap ngegas.
ya jeblos kemana ya kan. Nah, jadi mesti ada dua kan, memang kalau di mobil itu ada gas, ada rem. Nah, jadi zajirun ini rem, zajirun rem. Jadi mesti ada orang yang menahan. Zajirun kan menahan, rem, menahan kecepatan itu. Jadi kecepatannya itu diinjek pada waktunya dan rem diinjek pada waktunya. Zajirun yazjuruha 'anil syarri wal ma'siyah, yang mengeremnya, yang menahannya daripada keburukan dan maksiat, daripada dosa. Jadi terus jalan, ya, pada sini rem, sana jalan, sini rem. Kalau pas waktunya injak gas jangan nanggung, injak yang benar. Tapi hati-hati juga, rem injak juga, gitu kan? Anisyari wal ma'asiyah, untuk berjalan nih diri kita biar jalan. Wa yafturuha anhu, supaya bikin dia yafturuha anhu, supaya rem ini menyetopnya daripadanya. Yang bikin dia yafturuha ini bahasanya apa ya? Ilfil, bahasanya ilfil, yafturuha. Yang bisa bikin dia ilfil daripada dosa. Gimana caranya? Ntar ada caranya. Pokoknya sama dosa itu ilfil. Nggak mau. Tidak, bukan nggak kesempatan, nggak ada, bukan nggak bisa, tapi memang nggak mau. Ya, minta maaf nggak mau, gitu nggak mau. Karena sudah yaftur. Nah, gimana caranya? Yafturuha anhu. Apa itu? Mana itu saik sama zajir tadi? Katanya wa huwa ar-raja wal khauf. Itulah dia yang kita butuhkan. Gas sama rem tadi itu, yang gasnya itu wa huwa ar-raja, harapan kita itulah yang bisa ngegas kita kencang. Harapan, raja. Khauf itulah yang bisa ngerem kita. Jadi kalau kita tasawuf, raja sama khauf itu katanya seperti sayap kanan sama kiri. Kalau burung punya sayap kanan sama kiri, raja sama khauf itu adalah sayap, kepakan, ngepak. Kalau burung kan kalau mau naik terbang ngepak. Itu nggak bisa satu sayap, mesti ada dua sayap. Ketika dia condongnya ke kanan, kepak yang kanan. Ketika dia condong ke kiri, kepak yang kiri. Terus naik terus. Nah, dengan sayap raja sama khauf, itulah seseorang selama kehidupan dunianya terbang terus. Ya, terbang. Jadi mesti punya dua. Rojanya nggak boleh kepakan yang kanan terlalu, muter nantinya. Nggak boleh kepakan yang kiri terlalu, bisa muter. Jadi mesti seimbang. Ada rojanya, ada khaufnya. Maka dia ketika perlu pakai rojanya. Oh aman, banyakin rojanya banyak. Oh aman, gas terus gas. Ketika dia sudah ada bahaya, remnya pakem, gitu. Nanti udah aman, gas lagi, gitu. Nah, itu dia caranya. Roja sama khauf. Ini teori, cuman artinya Imam Ghazali menggambarkan ini prakteknya ginilah kita, kehidupan kita gini. Artinya jangan cuma hanya sebatas teori aja ya. Ntar kita gimana masing-masing kita mengaplikasinya, gitu kan? Farroja'u, maka roja itu katanya fi azimi thawabillah. Harapan atas apa? Gas tersebut katanya farroja fi azimi thawabillah. Harapan daripada agungnya pahala dari Allah SWT. Kita mesti bahas itu. Cari di kitab-kitab tafsir hadis ya, bagaimana agungnya pahala Allah SWT. Ya, tentang surga. Ya, itu apa namanya? Surga, kalau misalnya surga kayak di dunia aja misalnya. Taruh deh kehidupan nikmat surga kayak rumah kita di dunia. Misalnya surga itu kayak rumah kita di dunia. Tanpa masalah, tanpa bocor, tanpa tikus, tanpa ada orang jahat, tanpa kelaparan, tanpa takut sakit, tanpa takut mati. Kayaknya surga udah enak aja kalau gitu mah. Bisa surga udah itu bakal dapat di surga nanti nikmat ya, rumah kalian yang di dunia ini sekarang, tapi tanpa kesusahan semuanya itu, dan tanpa takut mati, bakal hidup selamanya begitu, senang selalu. Kayaknya gitu aja udah enak. Kalau bisa hidup di dunia tanpa takut sakit, tanpa takut mati, tanpa takut gangguan orang, tanpa takut tikus, tanpa takut masalah, kayaknya itu sudah nikmat itu. Dan hidup selamanya dengan kesenangan keluarga yang ada gitu, itu udah suatu kenikmatan yang luar biasa itu. Misalnya segitu aja. Jika kita di dunia ini mau senang banget, waduh, takut sakit. Mau senang banget, takut ada masalah. Mau ada aja, nggak bisa senang yang full, nggak bisa. Itulah dunia. Jadi nikmatnya semu, dibaliknya ketakutan. Ya kan, kita memang begitu semua kita. Nah, di surga nanti
hidup selama-lamanya tanpa takut itu sudah nikmat. Segitu aja itu udah agung pahala Allah SWT bagi penghuni surga. Apalagi wah, nikmat surga yang nggak pernah dilihat oleh mata. Pernah lihat apa? Pernah lihat danau seindah-indahnya danau? Surga lebih indah dari danau itu. Pernah lihat bangunan semewah-mewahnya? Surga lebih mewah dari itu, yang nggak pernah dilihat oleh mata. Pernah lihat bunga macam-macam warna-warni indahnya di jalan tol banyak kan? Lebih indah, lebih warna-warni dari itu. Warna yang nggak pernah ada di dunia. Kayak Sidratul Muntaha itu daun-daunannya itu warna-warni yang nggak pernah ada di dunia. Warnanya itu. Jadi kita lihat warna biru itu udah banyak macam-macam kan? Biru, merah. Itu ada warna di daun itu yang nggak pernah ada di dunia. Warna macam-macam lain. Kalau sudah diselimutin sama sesuatu itu Sidratul Muntaha, itu gemerlap, itu kemerlap warna-warni yang nggak pernah kita lihat. Di mana indahnya kita lihat ini? Waduh, itu cakep. Itu apalagi nikmat surga itu yang nggak pernah dilihat oleh mata dan selama-lamanya lagi. Nggak takut sakit, nggak takut mati, nggak takut masalah, nggak takut ini. Wah, itu kan itu keagungan pahala Allah yang perlu kita roja, yang perlu kita raih, ya kan, harapin. Jangan mau kita rugi, orang dapat kita nggak dapat, nggak boleh. Nah, itulah yang di antara, itulah intinya yang untuk menarik kita ngegas dalam ibadah. Bayangin coba katanya sholat tahajud. Apa pahala sholat tahajud? 2 rakaat aja. Bagi orang sholat tahajud 2 rakaat di malam hari setelah dia tidur bangun 2 rakaat aja sebelum subuh ya. Pahalanya apa? Katanya di antara pahalanya adalah dia mendapatkan kanzun. Pernah dengar? Kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah. Itu kan? Pernah dengar ya? Di antara pahalanya orang kalau dia sholat jangankan 10 rakaat, 100 rakaat, 2 rakaat aja. Kan kalau dia 2 rakaat witir juga berarti udah 5 rakaat. Ini 2 rakaat aja bangun, dia paksain dirinya berwudu sebelum subuh 10 menit aja, nggak apa-apa. 10 menit udah dapat tuh pahala tahajud itu. Sebelum azan 10 menit dia bangun paksain, habis dia sholat azan, nggak apa-apa, dapat tahajud itu. Itu kalau dia sudah lakukan itu seakan-akan dia mendapatkan kanzun min kunuzil jannah. Apa itu kanzun? Kanzun itu kan harta karun ya, harta karun. Kanzun itu harta karun. Kira-kira kalau di dunia orang dapat harta karun, harta karun itu kalau dapat dia kesandung, katanya dia ada peti dibuka, dapatnya apa? Bisa dapatnya handphone, bukan harta karun itu kalau handphone. Kalau buka gini dapatnya sarung, ya bukan harta karun. Nggak dibilang, oh ada dapat harta karun, bukan. Harta karun itu kan sandung, jatuh guling-guling masuk ke gua, penuh dengan emas, gitu kan? Penuh dengan emas. Itu yang dapat harta karun itu biasanya nih 7 turunan nggak usah ngapa-ngapain kaya, nggak usah ngapa-ngapain tuh. Turunan sampingnya 7 kaya, banyak, ada kisah-kisahnya banyak. Kalau dapat harta karun itu 7 turunan kaya. Itulah baru namanya harta karun. Harta karun. Ini orang sholat tahajud mendapatkan kanzun, tapi min kunuzil jannah, dari harta karunnya surga. 2 rakaat doang, capek? Nggak capek. Kalau cuma 2 rakaat doang dapat harta karun, bayangin harta karun tapi harta karun surga. Kalau harta karun dunia tuh 7 turunan kaya. Harta karun surga gimana tuh? Harta karun surga berliannya beda dengan berlian di sini, ya kan? Permatanya berbeda dengan permata di sini. Nah, itu semua harta karun yang itu akan diberikan bagi orang yang semua sholat tahajud 2 rakaat saja. Yang begitu nggak mau diraih, ya bahaya. Gimana itu ya? Nah itu dia buat rojak kita supaya kita ngegas tadi itu kan. Oh kalau begitu wajib bagi anak sholat tahajud. Kalau begitu wajib bagi anak sebelum sholat subuh saya bakal bangun. Nanti ntar dia kalau udah ketagihan, bisa 100 rakaat, bisa ini, bisa, atau di malam-malam tertentu itu malam takbiran ngapain? Malam takbiran kan disunahkan menghidupkan malam takbiran. Sholat nggak usah pakai berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca kuliah kulhum, Allahu Akbar. Nggak usah pakai dihitung, Allahu Akbar.
Dan istirahat, biasanya udah ada lontong kalau orang takbiran. Makan dulu, makan Allah. Nanti tidurnya habis pagi, habis silaturahmi sebentar, tidur, siang baru silaturahmi lagi. Gitu. Kalau Hadramut gitu, malam tahajudnya hidup, semuanya pada ya. Tidur habis subuh, habis sholat id, paling silaturahmi yang kenal yang ketemu aja, nanti tidur habis itu siangan baru silaturahmi lagi. Sekali gitu, ya kan? Sekali gitu. Pas malam takbiran, hidupin malam. Nggak berat-berat, ya kan? Nggak berat-berat. Itu untuk kita ngegas tadi itu. Faraja fi azimi thawabillahi subhanahu wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah. Bukan hanya pahala surga ya, wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah. Dan sebaik-baik yang Allah janjikan daripada kemuliaan. Ya kan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw, janji Allah Taala. Man amila sholihan, bagi itu karamah, kemuliaan dari Allah Taala. Allah janji, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu, kami akan hidupkan mereka, dia hayatan thayyibah. Hidupnya di sini keren, hidupnya hayatan thayyibah. Orang soleh hidupnya enak, nggak mungkin nggak. Allah jadi man amila sholihan, keren, hidupnya keren, bakal mulia. Falanuhyiyannahu, dua taukidnya kan, falanuhyiyannahu, la-nya itu lam taukid sama nun-nya nun taukid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti orang soleh hidupnya enak gitu, nggak mungkin enggak. Perempuan soleh juga nggak mungkin enggak bakal ada itu masalah-masalah yang dihadapi sama orang-orang, nggak mungkin ada. Kalau orang soleh nggak bakal ada, dia bakal berpindah di satu keadaan yang lain yang penuh dengan kemuliaan. Ya, guru-guru kita, kita lihat guru-guru kita, semuanya hidupnya itu setelah dia merintis kesolehan yang lama, lihat hasilnya, kemuliaan. Kita menuju ke situ. Jangan nanggung gitu, jangan nanggung. Dan kalau kita bisa sampai ke level itu, kita gitu juga, mulia. Nah, itu mulia tersebut diraih dengan apa? Dengan tadi itu. Kalau kita mau berbuat yang baik tadi itu, maka Allah akan itu roja harapan. Jadi bukan hanya pahala surga ya, di dunia sudah dapat hasilnya. Maksudnya kalau dia tukang, dia tukangnya bakal benar kerjanya. Kalau dia soleh, kalau dia supir, bakal bagus kerjanya. Kalau dia soleh, tukang masak, dia bakal benar masaknya. Kalau dia soleh. Ada nggak di Al-Quran itu dalilnya? Ada nggak? Ada. Yang di khutbah nikah apa yang itu ya, ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa? Yuslih lakum, itu dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, katakan yang benar. Apa buahnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan yuslih, akan perbaiki amal-amal kalian. Amalannya, kalau aneh itu amalannya ini, kalau yang satu tukang, yang satu ini, kan amal-amal kita masing-masing. Yang satu bidang ini, yang satu bidang ini. Allah perbaiki amal-amal itu semua. Kalau dia tumben nih, enak banget masakannya, nggak tahu nih. Lo lagi takwa dia, maka masakannya enak. Lagi tukang, bener ngecatnya. Lagi kerjaan ini, itu buah dari takwanya. Siapa yang bikin bener? Allah. Yuslih lakum a'malakum. Ini kadang-kadang dia masaknya udah bener, semuanya udah bener. Oh, ada aja salahnya ya. Ada apa tuh? Bukan perhatiin masakannya, perhatiin takwanya. Takwa nggak? Kemarin ada buat apa kemarin? Gitu. Ini tukang udah bener, udah berusaha lurus, mencong aja nih. Jangan, nggak usah seperti itu, nggak usah. Benerin takwanya, lurus tuh, bakal lurus. Gini aja dia, merem aja, oh bener, gitu. Lempar apa?
lempar ke sampah, atau tong sampah gitu kan. Kalau lagi takwa lempar masuk. Kalau lagi nggak takwa udah dijuju-juju gitu nggak bakal masuk. Jadi yang dicek kita beramal, tapi yang dimantepin takwanya aja. Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu antiknya. Kalau kita bertakwa, Allah yuslih lakum a'malakum. Perbuatan kita nih ya. A'malakum kan perbuatan kita. Allah benerin. Gitu benerin. Jadi kalau ada sesuatu dari amal kita nih kok nggak beres-beres, ya dicek bukan ini, nggak usah. Jangan salahin komputernya. Jangan salahin pulpennya. Salahin ada apa nih? Semalam kita berbuat apa? Kemarin ada berbuat apa? Nah, itu dia. Jadi kemuliaan itu sudah kita dapatin di dunia. Sebelum pahala surga yang kita harapkan tersebut, di dunia sudah Allah janjikan bagi orang yang bertakwa itu, apalagi orang tahajud. Orang tahajud 100 rakaat, paginya pasti orang hormat. Dia malamnya 100 rakaat tahajud. Jangan bilang sama orang. Pagi dia ketemu orang, lihat apa reaksi orang sama dia. Beda sama yang kemarin dia nggak sholat tahajud 100 rakaat, pasti beda. Jangankan orang, kucing bakal takut segan sama dia. Jangankan orang. Nah, lihat efeknya. Itu langsung di dunia udah alokasi karomah itu nanti Allah janji lagi surga. Nggak mau itu, berarti kita mau terhina, ya kan? Kalau nggak mau itu berarti kita mau hidup terhina. Itu dia. Jadi maka itu kita ingat selalu. Tadakkuri dzalika. Kita ingat selalu itu adalah sebagai alat untuk kita ngegas untuk kita semangat dalam beribadah. Wa tadzakuri dzalika, mengingat-ingat hal itu selalu. Kita pengen mulia. Kita siapa yang mau hidup terhina? Kita pengen mulia di dunia, pengen pahala surga yang luar biasa. Itu kita selalu kepengen sehingga menyemangati kita untuk banyak baca Quran, untuk kita banyak untuk beribadah. Itu katanya mengingat-ingat itu tadzakuri dzalika sa'iqun yasuqha, akan menjadi pendorong kita yang menggiring kita fayab'atsuha, untuk mendorong diri kita yang tadinya malas menjadi semangat ala ta'ah, atas ketaatan. Wa yuharrikuha, akan menggerakinnya. Dan ternyata diem nggak mau ngapa-ngapain, ayo bergerak sekarang dari mulai malam ini, udah nggak bakal ninggalin tahajud. Lidzalika wa yunshituha, wa yunshituha. Kebalikannya, itu kan yang enak-enak tadi itu ceritanya. Ini kebalikannya. Yang rem tadi yang remnya katanya wal khaufu min alimi adabillahi azza wa jalla. Yang kebalikannya, rem tadi itu kapan kita gunakan? Kapan rem tersebut? Rasa takut. Tadi kan harapan pahala, harapan hidup mulia di dunia dan harapan pahala. Tadi itu kan gasnya. Remnya khauf, rasa takut. Min alimi iqabillah, daripada pedihnya adab daripada. Gak ada yang sanggup ya. Gak ada yang sanggup diadab sama Allah Ta'ala. Menerima adab itu nggak ada yang sanggup, merasakan adab itu nggak ada yang sanggup. Tapi minta mati nggak dikasih, Nauzubillah min dzalik. Jangan kan, bayangin coba rasa dingin sama minum jangan diharap. Itu sudah adab kayaknya. Ketika orang diadab tidak akan merasakan rasa dingin dan tidak akan merasakan minuman. Tidak boleh minum dan tidak bakal merasakan, selalu panas dan tidak boleh minum selama dia diadab. Itu kayaknya sudah adab. Orang selama diadab itu la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. La yadzuquna, mereka tidak merasakan selama mereka diadab bardau wala syaraba. Bardau dingin, selalu panas, dibakar. Wala syaraba, dan jangan harap minum dong, haus. Setahun diadab, setahun nggak minum. 50 tahun diadab, 50 nggak minum. Di balik itu adab. Nggak, itu masih yang standarnya doang. Nggak minum, nggak dingin, itu standarnya doang. Kayaknya itu sudah adab. Di baliknya adab yang lain lagi, ya kan? Itu itu lebih serem lagi. Yatajarruha wa la yakadu yusjiruha wa yatim mautu min kulli makanin. Apa dari sebelumnya itu? Yatajarruha sebelumnya apa ya? Yatajarruha itu sebelumnya ayat.
Susah kalau mundur ya, kalau mundur susah ya. Apa? Yatajarruha wa la yakadu yusiquha wa yatil mautu min kulli makanin wa ma huwa itu setelahnya. Yatajarruha wa la yakadu yusiquha wa yatil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit. Wa ma waraihi ala, itu dia. Yatajarruha wa la yakadu yusiquha wa yatil mautu min kulli makanin wa bimayit wa ma waraihi adabun ghalir. Yatajarruha, minta minum, kan dikasih tadi. Mimain sodid sebelumnya apa itu ya? Mimain sodid itu ya. Itu mimain sodid. Wastaftahu wa qabulu jabbarin anid. Terus min waraihi jahannam wa yusqa. Wa min waraihi jahannam yusqa mimain sodid. Yatajarruha wa la yakadu yusighuha yatil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min waraihi adabun ghalir. Ya. Wami warai ini belakang sebelumnya enggak yang jahannam wasatahu khababul jabran alim mi waraihi jahannam wa yusqa mima'in sadid. Yusqa, minta minum kan katanya enggak boleh minum, enggak ada, dikasih yusqa kan suqya dikasih minum, yusqa mima'in sadid dikasih, tapi airnya apa? Airnya nanah. Mima'in sadid air nanah, aus, tapi karena ausnya nanah pun diminum. Karena ausnya, aduh, tapi udah aus banget. Tapi minumnya apa? Itu cara minumnya yatajarruha. Bahasanya aja dengar. Yatajarruha. Gitu, nyangkut nggak itu? Yatajarruha. Karena saking kentalnya, yatajarruha. Susah nelannya. Wala yakadu yusighuha. Hampir nggak bisa diketelan. Wala yakadu yusighuha. Wa yatihil mautu min kulli makan, datang kematian dari setiap penjuru. Disiksa dari semua penjuru sambil dia haus gitu minum, disiksa. Tapi kemungkinan mati itu dari semua, dari bawah ke atas semuanya ada kemungkinan matinya. Ditusuk dari sini dalam keadaan begitu. Wa min waraihi azabun, di balik itu ada adab yang tebal lagi. Sudah menang. Oh itu nggak mikirin, nggak sanggup kita nih. Khauf, takut dari pedihnya ikutnya Allah Ta'ala. Kalau mikirinnya nggak sanggup. Ini yang standarnya ada itu, nggak minum selama di azab, nggak rasa itu, nggak rasa dingin, itu nggak sanggup ya. Makanya itu sebagai rem. Taruh deh, artinya kalau di dalam itu, ya itu sebagai rem. Khaufu min alimi iqabillah ya azza wa jalla. Yang kedua ada lagi kayak tadi kan harapan nikmat surga yang agung, dan yang kedua kemuliaan hidup di dunia, itu kan itu bagi orang yang beribadah. Tadi yang kalau maksiat tadi kan ketakut dari adab Allah. Ada yang kedua orang maksiat di dunia sudah dapat. Nanti yang kedua wasu'ubati ma aw'ada min anwa'il 'uqubah wal ihanah. Kesusahan daripada apa-apa yang Allah janjikan, daripada macam-macam akibat-akibat yang perbuatan dosa tersebut atas dirinya, wal ihanah, dan kehinaan. Itu sudah dia dapatin di dunia. Itulah artinya kalau kita masih anak-anak ya, pemahaman kita masih kecil, masih anak-anak, itu aja deh, cukup. Itu aja lah dulu buat nyetop kita dari dosa, itu aja dulu. Kalau kita pemikiran kita masih anak-anak, coba kita jadikan penyetop dosa kita itu dulu. Apa? Supaya nggak terhina di dunia. Supaya nggak apa? Supaya nggak pernah nggak kita macam-macam deh. Kita yang bilang apa? Ya, pernah nggak tumben ini, ya kan? Kalau anak sih sering. Teguran-teguran itu pernah nggak atas diri kita terjadi? Yang nggak biasa begini kok begini, ya kan? Yang nggak begini kok begini, tangan tonjok macam-macam lah di jalanan atau apa segala macam. Itu teguran-teguran halus dari, kan nggak mungkin Allah tunjukin malaikat ke kita ini, itu jangan dosa, nggak mungkin. Itu teguran di tubuh kita. Anak sering, artinya untuk kita sampai ke tujuan udah yang samanya. Setiap dosa sekali pasti setelahnya ada sesuatu. Ini kan kita udah dosanya berkali-kali, jadi kita mesti stop supaya nge-clear kan, bersihkan dulu. Nanti setelah itu baru kita tahu, baru kita rasanya satu dosa ada akibat setelahnya.
Ini kan kalau udah kebanyakan, jadi walaupun kita udah stop dari dosa, kok masih ada juga ya? Masih ada juga. Itu karena udah numpuk ini, sebenarnya udah numpuk. Nah, makanya ini kok, anak udah rapi kok masih ada, ente dosanya udah kapan-kapan, ya kan gitu. Coba kita rapiin dulu nih, stop dulu dari dosa, kasih jarak gitu kan, sebulan misalnya kan 40 hari. Nah setelah itu kan ini udah sabar deh, akibat-akibat yang dulu kita bakal kena dulu. Nanti udah 40 bersih. Nah setelah itu nanti satu dosa satu akibat yang terkena. Satu dosa baru habis dosa ini tunggu. Besoknya 2 hari pasti ada. Langsung kontak. Nah itu udah Allah janjikan. Allah janjikan itu setiap untuk apa itu Allah nggak ada gunanya. Sama Allah nggak ada gunanya untuk negur kita. Nah, kita artinya teguran itu udah berkali-kali sama kita, cuman kan kita tutup mata. Jadi jangan mau terus-terusan. Sebelum adab yang pedih tadi itu yang di akhirat. Nah, di dunia sudah ada, buat enak lah. Kalau ditegur di dunia enak. Jadi di akhirat nggak ada lagi. Pas meninggal langsung nikmat. Itu bagaimana caranya? Ya bersih-bersih di sini kan, bersih-bersih. Nah itu katanya untuk mengerem itu katanya yang kedua adalah su'ubati. Kita mesti memikirkan daripada kesusahan yang akan kita hadapi daripada Allah yang Allah janjikan, daripada macam-macam akibat ukubah dan ihanah dan kehinaan. Kehinaan pasti ya. Orang dosa pasti ketemu orang terhina. Walaupun dia pakai make up, pakai apa yang kita tutupin dosanya, dibersih-bersihin, nggak bakal terhina. Bakal terhina. Dia keluar sendiri tanpa sadarnya yang memalukan dirinya sendiri. Dia tutupin keluar sendiri nanti dari tingkah apa semuanya sendiri, kayak lidahnya nggak terkendali olehnya, ya kan? Semuanya kayaknya udah mengalami itu, artinya dia berusaha mau rapi-rapi, keluar. Tapi kalau dia dalamnya bagus, mau dia ngomong apa, mau gimana, bagus aja udah. Mulia, karomah. Tapi kalau dia di dalamnya rusak, dia mau poles, keluar aja jeleknya nanti. Itu dia. Apa namanya? Itu siapa yang mau terhina? Siapa yang mau di antara kita terhina? Kan nggak enak. Terhina itu nggak enak. Ini di semua bidang ya, di semua bidang, bukan hanya di bidang agama, di semua bidang ya. Kalau dia mau mulia di kantornya, dia mesti taat sama Allah di rumahnya. Ya, kalau dia mau mulia di jabatannya, dia mesti taat sama Allah Taala. Ya kan dia tuh, kalau penguasa negara misalnya kan, dia taat, makin naik kemuliaannya, ya kan? Makanya kita mesti taat sama Allah yang punya kuasa, supaya kita Allah kasih kemuliaan tersebut. Kalau enggak lawannya, maka itu bisa mengerem. Mudah-mudahan memang itulah rem, nggak ada rem lain. Apa yang bisa menghalangi kita dosa? Orang nggak tahu kita dosa. Dosa diam-diam. Apa yang bisa menghalangi? Dosa diam-diam. Dosa enak, diam-diam. Apa yang bisa ngerem? Kalau kita nggak mikirin itu. Kalau akhirat nanti akan tobat, gitu kan? Inilah yang paling dekat. Lihat, habis di dosa besok kita ketemu orang yang terhina. Atau kalau nggak mempan itu, lihat macam-macam deh. Bahkan itu pasti terjadi sama kita. Kalau yang sensitif ya, yang mau merasa, kayaknya semua daripada kita sudah ada itu. Cuman apa iya ya? Apakah ini teguran? Nah kita masih nanya gitu. Apa teguran itu? Itu teguran. Itu teguran itu. Jangan ditanya lagi. Itulah teguran. Apa iya ya? Nggak mungkin nggak. Gitu. Nggak mungkin nggak. Dan kalau bisa itu sampai level yang mudah, Anda udah tahu. Gitu. Kalau rapi, mustahil. Tidak bakal terjadi hal itu semuanya, gitu ya. Nah, maka katanya itulah sebagai zajirun yazjuruha 'anil ma'siyah, yang bisa mengerem kita untuk dosa. Jadi kita pikirin, ini kalau saya dosa yang tadinya seharusnya dibukakan usaha, nggak mungkin dapat itu usaha. Ada aja caranya jadi bangkrut atau nggak jadi. Telepon maaf ya saya nggak jadi, udah hilang itu 10 juta. Itu gara-gara dosa. Itu. Nah, hilang. Ntar kalau misalnya tapi kalau dia taat, yang ini hilang, langsung 30 juta. Ini ada janji baru 30 juta gantinya, gitu. Ya. Jadi kita pikir ini, kalau kita mau rugi di dunia, silahkan dosa.
Kalau kita nggak mau rugi di dunia, kita mesti taat sama Allah Ta'ala. Kayaknya itu minimal, itulah yang terdekat untuk kita ngerem sama itu di atas dosa, itu kita jadikan sebagai rem. Zajirun yasjuruha 'anil ma'siyah wa yujannibuha wa yaftiruha 'an dzalik. Lebih nikmat mana? Dosa yang sekejap hilang nikmat. Jalan-jalan ke Turki, ya kan? Jalan-jalan ke Turki. Apa jalan-jalan ke Turki tanpa dosa? Enak. Sama keluarga bisa makan apa-apa, tapi janji jalan-jalan tapi tanpa dosa. Mau jalan-jalan tapi bersih dari dosa. Bawa keluarga, bawa teman-teman, tapi janji dari rumah udah dari kita di sini udah gak dosa. Bersih, jadi jalan-jalan yang bersih, ngelihat yang boleh dilihat, gitu kan? Makan yang boleh dimakan, jalan-jalan pakai duit, nggak pakai ambil harta orang, gitu kan? Jadi jalan-jalan yang bersih, kenikmatan yang bersih. Lebih nikmat itu daripada dosa yang sebentar hilang itu. Daripada dosa yang sebentar, nikmat juga. Cuman semu, kotor dan suram, sumpah, muka asem, ketemu orang terhina, hilang untuk nikmat itu. Ya, lebih nikmat yang mana? Itu kita pikirin itu. Supaya kita tidak dosa lagi, ya kan? Fahadi. Maka kalau dia sudah sampai ke tahapan itu, maka dia namanya dia sudah sampai ke tahapan yang namanya aqobatul bawa'i, tahapan pendorong untuk mendorong orang tersebut dalam semangat dalam beribadah dan mengerem atas dosa tersebut. Ini tahapan sudah lumayan ini. Ini tahapan kalau sudah sampai udah lulus ya. Kalau sudah lulus dari tahapan ini udah enak dia. Udah artinya sudah lumayan, ibadahnya sudah lumayan. Istaqbalatuhu hahuna. Maka dia sudah menghadapi tahapan ini dalam jalan ibadahnya. Fahtaja ila qat'iha, maka cara melampauinya tadi dengan cara apa? Dengan dua tadi itu ya, bihadaini al-madhkurain. Mengingat-ingat tadi itu, hilangnya kenikmatan itu ya. Itu selalu diingat. Pikir-pikir deh, pas dia mau dosa, pikir-pikir. Dosa nggak seberapa nikmatnya. Kalau dia bisa tahan nggak dosa, besok Allah janji bakal kasih nikmat. Kalau dia bisa tahan besok, lusanya tahan lagi, nikmat Allah double, pasti. Kalau dia bisa tahan seminggu, 10 hari, 40 hari, dia sengaja tidak berdosa ya. 40 hari sengaja tidak berdosa, per hari dia perhatikan gitu maksudnya. Sengaja tidak berdosa. Yang dosa yang nggak boleh kan yang sengaja doang. Yang nggak sengaja dia hatinya tidak terkait, artinya dia istighfar, dia wudu. Artinya bukan dia cari. Kalau melihat bukan yang dia lihat gitu, terlihat, maksud dia itu hatinya tidak terpaut, artinya tidak terkait ke situ, maka dia tidak apa-apa, tidak pengaruh sama dia. Yang pengaruh itu yang dia cari-cari, yang sengaja, itu yang nggak boleh. Jadi dia pastikan hari ini, malam ini sampai subuh tidak ada dosa, gitu kan? Biasanya itu kan dosa yang sengaja itu timbul dari yang tidak sengaja. Makanya kita mesti kita batasin yang tidak sengaja itu supaya tidak bisa dengan gampang masuk ke kita, ya kan? Biasanya itu timbul dosa yang sengaja itu dengan yang tidak sengaja dulu, percikan-percikan itu mendorong orang itu udah deh dosa sengaja, gitu kan? Maka caranya kita bikin batasan supaya yang tidak sengaja itu tidak bisa dengan gampang masuk ke kita. Kayak nonton TV itu kan, nonton TV itu ya enggak ada nonton yang benar, teman ada percikan-percikan. Nah, itu kita hal-hal begitu kita mesti batasi sehingga tidak bisa masuk ke kita. Handphone kita batasi, ya kan? Apa semuanya. Jadi kehidupan sama keluarga gitu enaknya ngobrol sama keluarga yang enak-enak aja. Mau istirahat rebahan apa, mau kopi, mau apa, bebas ya. Jadi kita batasin yang percikan-percikan tidak sengaja itu, kita batasi supaya tidak memancing kita untuk yang sengaja itu kita buat, gitu. Kalau sudah terbatasi, nanti kita tinggal kendalikan diri kita, gampang, udah gampang itu, ya kan, gampang. Itu namanya kalau dia sudah sampai ke situ, katanya Fahadi katanya itu sudah sampai ke batasan bawah. Kita ingat-ingat selalu itu, bihadari madhkurain. Kalau kita mau berdosa ingat itu. Bakal hilang nikmat ente di dunia, bakal hilang. Kalau ente dosa sekali aja bakal hilang. Ingat, bakal nanti timbul masalah. Tadi listrik nggak kenapa ini kok kenapa di rumah pusing, maka tukang listrik bor air mati.
sebabnya kita, semuanya sebabnya kita. Apa ya? Kalau orang banyak rumahnya 10 tahun rezekinya nggak apa-apa. Orang 10 tahun airnya nggak apa-apa, kenapa? Kok kita baru tinggal di sini 2 bulan, udah listriknya ngadat. Nah, itu kan berarti kita cek diri kita. Ya, kita pikir tuh selalu ketika mau dosa, pikir tuh selalu mau hilang nikmat apa mau dosa. Kalau nggak mau hilang nikmat, jangan dosa, gitu kan? Itu selalu kita berkuren. Untuk kita melampaui tahapan itu, fa'akhadha fiha, maka dia akan melampauinya dengan bihusni taufiqillah, dengan taufik tentunya, dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Faqata'aha falamma faragha minha raja'a ila iqbal. Waktu ini berapa? Udah lewat ini ya, cukup ya. Ya. Falamma faragha sampai situ aja. Falamma faragha minha wa huwa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan kira-kira? Tadi yang perempuan boleh kalau ada pertanyaan. Cek. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Hussein dan Muhammad Al-Hafaz atas ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya bagi asatiz wal ustazat, bagi yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Al-Habib, kami ada pertanyaan yang ada pertanyaan dari majelis-majelis di minggu-minggu yang lalu yang masih mengganjal. Dalam Islam itu kan ada trilogi pokok-pokok ajaran dalam Islam yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian konsep ihsan itu kan seperti yang kita pernah dengar juga, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa'ilam takun taruhu ka'annahu fa'innahu yaraka. Nah, kemudian dalam aplikasinya gini, ketika kita seolah-olah melihat Allah itu, pikiran itu langsung liar gitu deh. Pikiran kita ini langsung liar. Yang terlintas itu ini kan kaitan dengan tahap pertama ya, yang tentang ilmu itu ya. Yang terlintas itu langsung jadi ketika kita sedang ibadah, sholat terutama, kita berusaha untuk seolah-olah engkau melihat Allah gitu ya. Jadi kita langsung, pikiran kita langsung liar gitu. Yang kita bayangkan itu lafaz Allah yang pertama. Kalaupun tidak lafaz Allah, itu Ka'bah gitu. Nah itu apakah benar yang begitu? Kemudian kalau pikiran liar itu kemudian salah, bagaimana kita merasa dilihat Allah? Lagi-lagi itu terpikir lagi, sedangkan biasanya gini ya, mata hati itu terbuka kalau mata zuhir kita terpejam. Misalnya kalau kita mau ngebayangin ibu, lebih mudah dalam keadaan terpejam daripada mata terbuka gitu. Sedangkan ketika sholat kita dimakruhkan untuk memejamkan mata. Nah ini kemudian seperti apa agar hadir kehusuan dalam sholat dan yakin gitu, yakin bagaimana pengaplikasian konsep ihsan itu dalam ibadah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, apa yang kita harus gambarkan dari Allah itu? Kalaupun kita bisa menggambarkan, kalaupun kita tidak bisa menggambarkan, apa yang kemudian kita hadirkan dalam pikiran kita seolah-olah Allah melihat kita, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang Allah SWT. Allah SWT tidak sama dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu. Bagaimana bisa kita khayalkan bagaimana Allahnya? Kayak gini bukan, kayak gitu bukan, kayak gono bukan, ya kan? Tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak bisa dikhayalkan bagaimana wujudnya, karena segala sesuatu yang bisa kita khayalkan, yang kerekam sama kita, yang pernah, yang ada ini Allah laisa kamitslihi syai'. Nggak mampu kita menghayalkan Allah Taala. Bagaimana? Nggak mampu. Bagaimana Allahnya? Kita nggak mampu. Wujudnya itu untuk kita khayalkan nggak mampu. Nggak mampu kita menghayalkan bagaimana wujudnya Allah. Nggak mampu. Ya kan? Itu pertama, ya kan? Itu pertama. Jadi kita melihat Allah, cuman nggak dengan mata kepala, belum diizinkan di dunia, nggak bisa. Di akhirat nanti di surga bisa. Bagaimananya nggak ngerti, nggak ada satu ulama pun menjelaskan bagaimananya. Nggak bisa, memang mentok ilmu nggak ada, mentok ilmu nggak bisa. Orang Allah kan laisa fi jihah. Kan kalau ilmu tauhid, Allah laisa fi jihah, tidak pada suatu arah, tidak mengisi ruang. Allah bukan sesuatu yang mengisi ruang. Kan segala sesuatu ini kita mengisi ruang. Kalau kita di sini, kita nggak di ruangan itu. Ruangan itu kosong dari kita. Lagi di sini, gitu kan? Itulah sifat makhluk benda, ya kan? Makhluk yang namanya benda itu selalu mengisi ruang. Kalau meja ini di sini nggak bisa diisi dengan yang lain, karena dia sudah terisi oleh dia. Itu sifat benda, mengisi ruang. Itu tauhid itu. Di sini mungkin ada ntar. Kita akan sedikit mengapakannya. Jadi kalau pengen mengenal Allah Taala, nggak bisa dikhayalkan bagaimana, karena Allah tidak serupa dengan apapun. Terus Allah tidak pada suatu arah. Tidak bisa dikatakan Allah di depan, nggak bisa. Allah di belakang, nggak bisa. Kalau ini kita benda, ini meja di depan saya di belakang meja. Arah. Oh, ini tiang ini di atas saya di bawah tiang. Itu arah. Sono sini. Allah tidak pada suatu arah. Tidak bisa dikatakan di mana. Susah itu kan? Wah, orang ya Allah nggak sama dengan apapun, gimana? Susah. Jadi tidak boleh dikhayalkan Ka'bah, nggak boleh. Lafaz Allah juga artinya kita nyembah Allah. Bagaimananya Allah nggak bisa dan nggak usah kita pikirkan. Bagaimana wujud hakikatnya Allah, nggak kan? Subhana man la ya'lamu kaifa huwa illa hu. Maha suci Allah yang nggak tahu bagaimana dia kecuali dia, ya kan? Subhana man la ya'lamu kaifa huwa illa hu. Maha suci Allah yang nggak tahu bagaimana hakikatnya Allah kecuali Allah sendiri. Memang begitu, mentok. Kita cuma dikasih ilmu tentang Allah sedikit, nggak bisa. Nggak ada yang tahu bagaimana hakikatnya Allah Ta'ala. Ya cuman untuk meyakini adanya Allah kan kemarin kita sudah bantu, ya kan? Imam Ghazali sudah bantu. Cukup dengan melihat hasil karya Allah untuk yakin kita. Kayak kemarin itu baju kan, kalau kita lihat baju ada kancingnya, ada kantongnya dijahit, ini semuanya rapi, ya, ini ada kerahnya, tergantung di dinding misalnya baju itu. Langsung kita pas masuk ruangan, ini ada baju, langsung ini ada tukang jahitnya, gitu kan? Nah mungkin baju serapi itu tergantung ada kancingnya tanpa ada tukang jahit. Ente lihat nggak tukang jahitnya? Enggak. Ente lihat bajunya doang. Tapi yakin nggak? Yakin. Perlu pakai tukang jahit itu untuk yakin? Nggak perlu. Untuk meyakini kita, Anda ragu nih ya tukang jahit apa enggak ini yang jahit ini? Nah, kalau Anda perlu panggil supaya lihat. Anda lihat dulu baru yakin. Nah, nggak perlu. Anak kecil juga pas lihat baju yakin ada tukang jahitnya. Melihat tukang jahitnya? Enggak melihat. Melihat bajunya aja. Gitu kan? Kalau bajunya aja sudah yakin kita menandakan tukang jahitnya, bagaimana dengan alam semesta ini, dengan
lautan, samudra. Ke laut dong, saya sekali main di laut, lihat, lihat air ombak begitu, waduh, ya kan. Dan jangan main di gunung aja, jangan main di gunung aja, kan di gunung aja di Bogor ya. Main ke laut sana, lihat tuh laut. Nah, lihat tuh air sebanyak itu, serumnya itu, lihat tuh. Siapa yang ciptain? Masa baju segitu mudahnya wajib ada yang jahit? Laut seluas itu nggak ada yang ciptain. Susahan mana bikin laut sama bikin baju? Bukan laut isi laut itu, lihat ikannya segala macam itu. Oh, ada begitu aja? Ya baju bisa aja ada begitu aja. Kalau bisa laut bisa ada begitu aja, maka lebih mudah baju. Di dalam itu ada ikan, ada beranak, telur-telur segala macam, ada ususnya, ada ininya. Itu mah mikirnya rumit. Ada ubur-ubur, ada ini, mikirnya rumit. Wajib ada yang cipta. Kita yang kita sembah dialah yang mencipta ini semua. Itu aja. Kita hanya bisa segitulah kita bisa menemuin Allah dengan cara gitu. Kita kalau cara mata menghayal nggak bisa. Jadi kalau kita nyembah Allah Ta'ala ya kita nih dilingkupin sama Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah melingkup kita semua. Jadi kita merasa dalam lingkupannya Allah Ta'ala. Kekuasaannya Allah, ilmunya Allah. Allah tahu kita lagi ngapain, Allah tahu kita lagi ngapain semua. Tangan kita nih nurunin sama Allah, semuanya nurun sama Allah. Nah, jadi kita merasa dalam lindungan Allah itu sudah cukup, ya kan? Sudah cukup, gitu aja. Nggak perlu kita khayalkan gimana wujudnya. Kalau sudah sampai ke situ, nah itu mungkin ya ihsan tadi itu. Jadi bukan dikhayalkan wujudnya, tapi dikhayalkan kekuasaannya, dikhayalkan lihat ciptaan Allah untuk menilai itu ya. Itu kemudian kita ya sementara ya. Ada lagi yang lain? Yang perempuan nggak pernah nanya. Saya nanya ya. Saya dulu. Masalah tentang haid, tentang nifas, tentang apa boleh? Tentang apa? Tadi nggak apa-apa. Sekarang nggak nanti dulu. Ya, saya dulu. Nanti mereka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Yang pertama, Pak, saya akan menanyakan masalah kan dalam tahlil itu ketika la ilaha illallah ala hayyun ma'bud, kemudian la ilaha illallah hayyun baq, kemudian yang terakhir ini yang saya belum paham nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah hayyun mawjud, hayyun mawjud. Mawjud ini kan kalau ini kan isim maf'ul diadakan, ini belum paham yang terakhir ini. Tapi kalau la ilaha illallah hayyun baq itu Allah maha hidup lagi maha kekal. Kalau yang la ilaha illallah hayyun ma'bud, Allah maha hidup lagi maha disembah. Yang terakhir ini hayyun mawjud. Mawjud ini yang belum paham Habib. Maksudnya yang pertama itu. Yang kedua, masalah kemarin dibahas masalah orang meninggalkan sholat, kan seharusnya disuruh taubat. Kalau nggak disuruh taubat, kemudian kan halal dibunuh. Nah itu kan oleh imam itu ada petugasnya. Dulu ketika ada nabi, ketika ada sahabat yang tugas itu. Yang jadi pertanyaan, kalau di zaman sekarang ini kalau ada saudara kita, teman kita yang kayak gitu, nah sikap kita seperti apa gitu menegur dia. Kalau dulu kan ada yang menanganin istilahnya. Jadi yang kedua gitu. Terima kasih. Itu yang pertama sama yang kedua ya. Yang pertama tentang hayyun mawjud. Hayyun mawjud. Kenapa isi maf'ul gitu maksudnya ya? Itu mana nggak tahu itu mawjud. Hah? Kalau mawjud ya artinya ada kan? Mawjud ada. Mawjud ada. La mawjud illallah. Ini yang ada itu semua memang semuanya mawjud. Isi maf'ul ya. Jangan ngerti itu.
nggak ngerti dia itu, nyerah deh. Mewujud dari sisi awal gitu dari itu. Teman artinya sih semuanya tahu kan, artinya mewujud artinya ada, kan ada. Iya, cuman ada di apa? Secara mana begitu? Di sini siap ya? Apa namanya? Iya, pokoknya kalau mewujud itu artinya ada, ya kan? Artinya ada. Walaupun wazannya gitu, wazan, ya, wazan maf'ul tapi macam-macam gitu ya. Cuman ya, pokoknya mewujud kita tahunya ada, bukan diadakan, kan? Ya kan? Apa namanya? Artinya sebatas ada saja. Cuman kenapa pakai lafaz itu misalnya gitu kan? Nggak ngerti deh tuh, nah jawabannya nggak ngerti. Nah, yang kedua apa? Apa yang kedua? Oh itu ya, kalau diantar kan, kalau kita nggak berhak menghukum seperti yang hukuman syariah itu kan, ada cara-caranya dan ada itu nggak berhak kita kecuali kita sudah rapi, apa namanya. Tapi kalau ada di antara keluarga atau yang kita kenal begitu, maka caranya kita nyuruh, perintah ya dengan paksa. Pertama kan dengan keras, perlu itu kan. Kalau kita dalam kekuasaan kita, dia di rumah kita ada yang nggak sholat ya wajib dengan keras, itu dengan keras, dengan teguran yang keras. Artinya untuk segera dia sholat gitu kan. Kalau apalagi anak di bawah kekuasaan kita atau semuanya, itu nggak ada cara lain ya kan, nggak ada cara lain. Kalau nggak bisa, atau di atas kita nggak berkuasa sama dia, di atas kita nggak bisa maksakan kekeras untuk dia sholat, itu nggak bisa. Maka kalau dia di atas kita atau selevel sama kita nggak bisa baik, maka caranya ya kita sudah perintah sudah kasih ke, maka kita mesti putus hubungan dengan cara memutuskan hubungan kita sama dia untuk dia sadar, itu minimal kan. Nggak boleh kita ramah tamah sama dia, nggak boleh. Orang nggak sholat kita apa kabar, khair apa, nggak boleh. Mesti kita tegur dia dengan minimal, kalau kita nggak kuasa, dengan cara ya kita putus hubungan. Kita jangan ada urusan sama dia, supaya kita nggak terimbas efek dia, pasti dia bakal ketemu efeknya, dia bakal merasakan efeknya di hari-hari kehidupan. Supaya kita nggak terimbas ke kita, maka kita putus hubungan sama dia sampai dia sadar, sampai dia sholat, maka kita kembali lagi menjalin hubungan yang baik. Bukan karena apa, karena ente nggak sholat, anda nggak tegur ente karena ente nggak sholat. Coba ente sholat, anda lebih ramah dari ente, nah gitu. Nah, gitu. Itu minimal yang bisa kita lakukan zaman sekarang ini. Itu kalau yang kita kuasa ya wajib kita gunakan kekuasaan kita. Oh, di kantor kita ada yang nggak sholat, pecat. Kita punya manajemen, kita ketuanya nggak sholat, lepasin. Itu kalau kita kuasa. Tapi kalau kita nggak kuasa, minimal kita putus hubungan sama dia. Kalau dia merasa kenapa ente kok kesinggung gitu, sampai ente sholat nggak baik lah. Gitu. Itu minimal yang bisa kita zaman sekarang ya kira-kira. Kalau kasusnya istri sama suami, Oh parah itu, ya nggak boleh lah. Siapa yang nggak sholat, suami apa istri? suami nggak mau sholat. Iya. Kuasa, berarti nggak kuasa itu kan? Ajak teman deh, ajak keluarga besarnya untuk menegurnya. Kalau istri, ajak keluarga besarnya untuk menegur suaminya. Karena dia nggak kuasa dia. Beda kalau kasusnya istri yang enggak kan. Ini kalau suami yang enggak kan di atas dia, levelnya kan di atas dia. Jadi ajak keluarga besar dia untuk menegur dia. Ya. Ada yang lain, pertanyaan lain? Ya boleh. Saya Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon izin bertanya. Iya. Kami sebagai kaum muda Ya. selalu beringat sama pemikiran jodoh, betul kan? Iya.
Jadi beri kami nasihat, beri kami arahan dalam Ya. agar kami tidak salah memilih atau apa ya? Memilih atau dipilih. Ya. Meskipun kami masih jauh dibilang solehah ya Habib. Dibilang apa? Meski kami masih jauh dipanggil solehah, Ya. hanya kami ingin mendapatkan bimbingan yang terbaik dari imam. Ya. Karena khawatirnya kami mendapatkan atau memilih yang manipulatif. Jadi seakan-akan soleh, seakan-akan mampu, tetapi kebalikannya naudzubillah. Dan yang kedua, apakah kita misalkan ahli maksiat, lalu tanpa kita bertobat, tapi kita langsung beribadah terus-menerus, apakah itu akan diterima sama Allah? Tanpa ada taubat yang khusus untuk meminta ampun atas dosa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu masalah jodoh itu, maka berusaha saja merapihkan diri, dohir sama batin. Berusaha. Jadi perempuan ini kan dia menunggu datang, ya kan, jodoh, ya kan. Maka berusaha aja itu perempuan pribadinya merapihkan diri, dohir sama batin. Yang tahu hanya dirinya sama Allah Ta'ala. Rapikanlah dohir sama batin secara ketahuan atau tidak ketahuan. Rapiin aja serapi-rapinya. Itu jodoh gak bakal kemana, ya kan? Jodoh gak kemana. Bakal datang kepada dia yang sesuai dengan levelnya dia. Kalau dia perempuan yang rapi, pasti ntar bakal datang laki yang rapi. Kalau dia perempuan yang setengah-setengah, bakal datang laki-laki yang setengah-setengah. Nah, itu dia bakal sesuai. Jadi caranya dia menarik jodoh yang dia harapin itu maunya nggak soleh tapi totalnya nggak soleh gitu, itu dimulai tombolnya di dirinya, dimulai dari dirinya. Maka dia rapikan aja dirinya yang serapi-rapinya, mustahil datang jodoh yang tidak cocok sama dia. Nah, itu pertama, kunci pertama. Jadi karena perempuan ini nggak bisa milih kan, tapi kan Allah yang kirimin nanti. Nah, itu sesuai dengan level dia. Itu pertama. Kalau perempuan mau dapat yang bagus, ya seperti itulah. Rapi tapi jangan cuma omongan doang. Rapi dohir sama batin, bener-bener ya. Yang kedua, tadi orang yang nggak tobat tapi dia terus ibadah mesti terus. Walaupun dia dosa terus ya ibadah mesti terus. Tapi tobat wajib segera. Kalau dia tobat ibadah juga, tobat enggak juga terus berdosa, dia bakal jatuh bangun. Dia nggak bakal nyampe kita ditendang, nggak bakal nyampe. Yang ibadahnya tapi nggak sia-sia, ibadahnya nggak sia-sia, diterima. Cuman artinya akan menghambat dia merasa menaik derajat tersebut akan terhambat. Tidak akan dia dapat rasa atau dia dapat level kehidupan yang kesenangan. Ini ibadah juga tapi gara-gara dia nggak tobat gitu kan, nggak tobat. Jadi tobat wajib, ibadah jangan stop. Walaupun dosanya masih terus, ibadah terus jangan dihalangi. Tapi wajib ibadah yang banyak kita lakukan ibadah sunnah kan? Sunnah nggak? Sholat duha sunnah, tahajud sunnah. Berhenti dari dosa wajib. Mendingan mana? Mendingan berhenti dosa tidur aja deh, nggak usah sholat duha tapi nggak dosa. Mendingan dia, ya kan? Mendingan dia bisa pastikan diri sehari ini saya tidak sengaja dosa, tapi saya nggak mau wiridan yang lain. Afdol daripada dia yang tasbih dosa juga. Orang ninggalin dosa wajib, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan kita tergiring ke situ. Mudah-mudahan kita tobat juga, tapi ibadah jangan ditinggal. Walaupun tobat kita belum dapati mungkin, maka tobatnya bakal insya Allah kita dapati dan ibadah jangan kita tinggal. Tapi urusan diterima Allah Maha Karim, dermawan, nggak bakal ditolak, bakal diterima semuanya. Ya, udah kira-kira cukup. Ya, doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكفر الأنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تتقي قولا وفعلا كرما وارزقهم كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تبشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wala Rasul Al-Fatihah Biniat Syifa Kiai Biniat Syifa Li Kiai Abdul Mubin Anawa Yashfi Syifa'ana Ajilan Yashfi Abdul Muslimin Wa ala hati niyahu li kulli niya Sallallahu hatat al-hakim Wassalamu al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qultu ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tibalah kita ke penghujung acara. Marilah kita tutup pengajian minggu ini dengan baca surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.